Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam kuliah virtual ya. Dan pembahasan kita hari ini adalah tentang populasi dan sampel. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang apa itu populasi, apa itu sampel, kenapa harus ada sampel, kemudian bagaimana teknik pengambilan sampel atau yang lebih dikenal dengan teknik sampling. Oke, yang pertama, apa itu populasi? Ada banyak sekali pengertian dari para ahli atau definisi dari populasi ya. Jadi ada banyak ahli memberikan definisi dari populasi. Tapi yang lebih simpel, yang menurut saya lebih simpel dan lebih mudah dipahami itu bahwa populasi adalah keseluruhan objek dari suatu penelitian. Nah, objek penelitian itu nggak harus manusia ya. Jadi bisa benda, bisa hewan. Sebagai contoh, kalau manusia misal ya populasinya adalah mahasiswa YIN Madura gitu ya, maka ya objeknya objek penelitiannya kan manusia, yaitu berupa yang yaitu mahasiswa gitu. Kemudian misal penelitiannya berupa hewan, ya enggak apa-apa, misal mau meneliti tentang hewan mamalia ya sambian berarti populasinya adalah hewan mamalia. Atau populasinya berupa benda atau tempat. Misal yang mau teman-teman teliti adalah tentang tempat-tempat wisata di Madura. Jadi populasinya itu adalah tempat wisata di Madura. Ada misal api tak kunjung padam, kemudian yang populer apa itu Pantai Lon Malang begitu ya. Dan banyak sekali tempat wisata dan itu menjadi populasi dari apa yang sampean teliti begitu. Nah, kemudian dalam suatu penelitian, kalau kita langsung meneliti pada populasi tersebut, maka kita sebagai peneliti akan mengalami kesulitan-kesulitan. Salah satu contohnya apa? Dana, ya, di ekonomi. Jadi kalau misal nih teman-teman mau meneliti tempat wisata di seluruh tempat wisata Madura. Nah, berarti kan kalau meneliti ke populasi harus mengambil seluruh tempat wisata yang ada di Madura dan itu menghabiskan dana yang lumayan besar begitu. Jadi dibutuhkanlah sampel gitu. Apa itu sampel? Sampel itu adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti oleh peneliti yang akan kita teliti. Jadi contoh tadi populasinya adalah keseluruhan tempat wisata di Madura. Itu populasinya. Jadi karena kita terbatas pada dana, maka kita menggunakan sampel begitu. Sampelnya misal Pantai Lon Malang, kemudian api tak kunjung padam, kemudian apalagi yang menurut teman-teman paling familiar dan sehingga tidak menguras dana terlalu banyak begitu. Selain dana, kita juga bisa menghemat waktu kalau kita menggunakan sampel. Kemudian alasan lain kenapa kita sebagai peneliti menggunakan sampel itu karena tenaga juga ya. Kita sebagai peneliti punya tenaga yang terbatas gitu. Jadi untuk menghemat dana, menghemat waktu, menghemat tenaga, maka digunakanlah sampel. Nah, begitu. Nah, jadi di contoh di situ saya ilustrasikan bahwa populasinya adalah yang gambar hijau. Nah, kemudian yang gambar biru itu adalah sampel. Nah, ada panah kuning. Panah kuning itu apa? Panah kuning itu adalah cara-cara yang kita gunakan untuk mengambil sampel atau yang kita kenal dengan teknik sampling. Begitu ya, teman-teman. Oke, jadi selanjutnya itu teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling itu adalah teknik yang kita gunakan dalam menentukan sampel gitu ya. Ada dua macam teknik sampling.
Yang pertama probability sampling, kemudian yang kedua ada non-probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel di mana semua populasi memiliki peluang yang sama untuk kita gunakan sebagai sampel. Nah, di probability sampling ini ada 4 macam teknik. Yang pertama simple random sampling, kemudian yang kedua proportionate stratified sampling, dan yang ketiga disproportionate stratified sampling, dan yang terakhir adalah cluster sampling. Jadi 4 teknik sampling ini masuk pada probability sampling. Kemudian teknik sampling yang kedua adalah lawan dari probability sampling, yaitu non-probability sampling. Apa itu? Jadi, non-probability sampling itu adalah salah satu teknik pengambilan sampel di mana masing-masing populasi, jadi semua populasi itu tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Ada berapa di situ? Ada 6 ya. Jadi ada systematic sampling, kemudian ada quota sampling, ada incidental sampling, kemudian sampling purposive, ada kemudian sampling jenuh, kemudian ada snowball sampling, ya, purposive sampling maksud saya. Oke, gitu ya untuk jenis-jenis dari teknik sampling. Oke, teknik sampling yang pertama yang probability sampling ya. Jadi yang untuk jenis yang pertama di probability sampling itu ada simple random sampling. Ini adalah teknik sampling paling mudah. Jadi simple, acak, sampling. Jadi teknik pengambilan sampel secara acak dan simple gitu, mudah. Bagaimana caranya? Jadi di situ ada populasi. Populasinya sebagai contoh saya gunakan populasinya adalah mahasiswa PGMI semester 1. Kemudian sampelnya saya ngambilnya langsung saja secara acak. Dari beberapa mahasiswa PGMI semester 1 itu saya ambil beberapa orang untuk menjadi sampel. Nah, simple random sampling ini harus ada syarat. Syaratnya apa? Populasi harus homogen atau setidaknya mendekati homogen. Artinya memiliki kriteria yang sama. Contoh nih, saya kan ngambil contohnya mahasiswa PGMI semester 1. Nah, mahasiswa PGMI semester 1 ini kan cenderung homogen. Jadi secara umur bisa relatif homogen, secara kemampuan juga relatif homogen karena mereka sama-sama alumni SMA atau SMK atau SMA begitu kan. Jadi karena dari pemahaman peneliti bahwa mahasiswa PGMI semester 1 ini memiliki kriteria yang mendekati homogen, maka teknik sampling yang diambil adalah simple random sampling. Jadi tinggal ngambil aja berapa mahasiswa PGMI semester 1 secara acak. Misal jumlahnya ada 50, yang ngambil aja 30 orang atau misal ngambil aja 20 orang. Nah, ini yang disebut dengan simple random sampling gitu. Kemudian, teknik sampling yang berikutnya adalah proportionate stratified sampling. Nah, ini adalah salah satu teknik sampling di mana populasinya itu berstrata atau bertingkat dan mempunyai proporsi yang sama gitu. Jadi ada populasi, kemudian ada tingkatan-tingkatan. Jadi di situ ada stratified. Nah, stratified itu strata ya atau tingkatan. Sebagai contoh, di sini saya mengambil populasinya misal mahasiswa PGMI gitu ya. Jadi populasinya adalah keseluruhan mahasiswa PGMI. Nah, kita tahu bahwa di PGMI itu ada semester-semester kan. Itu jadi kemampuan antara mahasiswa semester 1, semester 3, semester 5, semester 7 itu berbeda-beda gitu. Jadi ada strata di situ.
Nah, maka kita bisa menggunakan metode sampling yang ini, teknik sampling yang ini, yaitu proportionate stratified sampling. Proportionate yang dimaksud apa? Jadi proporsinya sesuai. Misal nih, semester 3, jadi anggap semester 1 nggak ada gitu ya. Jadi ada semester 3 200 orang, semester 5 160 orang, kemudian semester 7 100 orang. Nah, secara proporsional saya mengambil sampelnya itu seperempatnya. Jadi yang semester 3 sampelnya saya ngambil 50 orang. Jadi proporsinya sesuai. Yang 160 saya ngambil 40 orang karena seperempat dari semester 5 itu adalah 40 gitu ya. Kemudian yang semester 7 saya ngambil 25 orang gitu. Nah, ini yang disebut dengan proportionate stratified sampling. Jadi secara proporsional itu sama, proporsinya masing-masing semester itu sama, yaitu seperempatnya gitu. Jadi ada strata kemudian proportionate, sesuai dengan proporsi gitu. Nah, jadi harus disesuaikan proporsinya gitu. Tapi Bu, bagaimana kalau kan semester 3 nggak tepat 200, semester 5 nggak tepat 160, misal lebih 2, lebih 3. Nah, yang seperti itu juga nggak masalah, nggak harus tepat seperti ini gitu ya. Saya hanya ngambil contoh yang lebih simpel gitu, jadi biar mudah dipahami. Selanjutnya, disproportionate stratified sampling. Nah, yang ini yang nggak sesuai proporsi gitu. Contohnya semester 3 200, semester 5 160, semester 7 100 orang. Kemudian sudah punya semester 9. Jadi PGMI, prodi PGMI sudah ada mahasiswa angkatan berapa gitu yang sekarang sudah semester 9 dan ini hanya 15 orang gitu. Jadi kalau saya menggunakan sesuai proporsi yang tadi, saya ngambil seperempatnya per semester, maka itu kurang tepat. Masa ya semester 9 saya hanya ngambil seperempatnya dari 15 kan begitu. Karena yang semester 3 saya ngambil 50, yang semester 5 saya ngambil 40, semester 7 saya ngambil 25, maka yang semester 9 saya ambil secara keseluruhan karena ini tidak sesuai proporsi gitu. Kalau saya hanya ngambil seperempatnya itu terlalu sedikit, maka saya ambillah 15 orang. Maka inilah yang masuk pada teknik sampling disproportionate stratified sampling begitu. Teknik sampling yang selanjutnya adalah cluster sampling. Apa itu cluster sampling? Teknik sampling berdasarkan cluster atau bisa juga dikatakan sebagai kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok atau ada juga yang mengatakan area begitu ya. Jadi cluster sampling itu bisa berdasarkan kelompok-kelompok, bisa berdasarkan area atau daerah. Nah, di sini Ibu ngambil contohnya. Misal populasinya adalah Fakultas Tarbiyah, begitu ya. Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Nah, kemudian di Fakultas Tarbiyah itu kan ada banyak prodi, ada PAI, ada MPI, ada PGMI, misal mungkin ada matematika gitu. Kemudian ada BK dan sebagainya. Nah, cluster sampling ini nanti berarti sampean ngambil secara acak beberapa kelompok saja gitu. Jadi nggak harus semua prodi itu dijadikan sampel. Misal hanya mengambil PAI, PGMI, dan MPI dengan berbagai pertimbangan begitu. Jadi boleh yang lain itu tidak dijadikan sampel. Misal prodi yang lain tidak dijadikan sampel itu nggak masalah gitu. Ini namanya cluster sampling. Atau kalau berdasarkan area, misal begini. Jadi sampai mau meneliti di Kabupaten Pamekasan, di mana Kabupaten Pamekasan itu ada banyak kecamatan. Nah, dari banyak kecamatan itu, sampean mungkin hanya mengambil kecamatan kota, kemudian Pademau, kemudian kecamatan Pakong, kecamatan Waru. Mungkin hanya mengambil beberapa daerah saja, begitu. Itu namanya cluster sampling.
Selanjutnya adalah teknik sampling yang non-probability ya. Jadi yang dimana semua populasi itu tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, di non-probability sampling yang pertama ada teknik sampling yang namanya systematic sampling. Apa itu? Pengambilan sampel secara sistematis ya. Contohnya di sini, misal saya ngambil populasinya itu adalah mahasiswa PGMI semester 1 kelas A gitu ya. Itu populasinya. Nah, sampelnya adalah mahasiswa PGMI semester 1 kelas A yang memiliki absen genap. Nah, jadi kan sistematis. Jadi yang menjadi sampel yaitu absen 2, absen 4, absen 6, absen 8, dan seterusnya. Letak sistematisnya di situ. Otomatis yang absen ganjil tidak akan menjadi sampel. Itu yang disebut dengan systematic sampling. Selanjutnya di non-probability sampling itu ada teknik sampling yang namanya kuota sampling. Apa itu kuota sampling? Kuota sampling itu adalah menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu hingga jumlah kuota yang ditentukan terpenuhi. Jadi peneliti ini menentukan kuotanya ada berapa. Jadi misal saya menentukan kuotanya ada 100 sampel gitu ya. Kuota sampelnya ada 100. Kemudian ciri-cirinya adalah tentang jenis kelamin. Jadi dari laki-laki saya ngambil 50, perempuan ngambil 50. Kalau laki-laki sudah terpenuhi 50 orang, ya wes, nggak usah ngambil lagi laki-laki. Kemudian jika perempuan yang sudah memenuhi 50 orang, ya sudah, cukup sampai 50. Jadi sudah ditentukan kuotanya oleh peneliti, di mana kuotanya adalah 100 sampel gitu ya. Teknik sampling selanjutnya yang di non-probability itu ada incidental sampling. Apa itu incidental sampling? Jadi pengambilan sampelnya itu berdasarkan kebetulan. Kebetulan yang bagaimana? Jadi peneliti itu kebetulan bertemu dengan seseorang yang mana seseorang tersebut memenuhi kriteria dari apa yang ingin ia teliti. Maka ketika bertemu ya sudah, dia adalah sampel gitu. Kemudian selesai sampel 1, ketemu orang lagi gitu. Oh ternyata dia juga memenuhi kriteria dari apa yang ingin diteliti, maka jadilah dia sampel 2 dan seterusnya. Jadi oh kebetulan bertemu ini, oh ternyata ini tidak memenuhi kriteria yang ingin diteliti, berarti dia tidak bisa jadi sampel gitu. Contohnya misal ingin meneliti tentang mahasiswa di Madura gitu ya, di Pamekasan gitu. Misal populasinya adalah mahasiswa di Pamekasan, baik itu mahasiswa di kampus negeri atau di kampus swasta. Jadi sampean nggak harus ke kampus, misal lagi di jalan ketemu sama mahasiswa. Yang penting dia adalah mahasiswa, kriterianya dia adalah mahasiswa. Maka dia bisa jadi sampelnya sampean dalam penelitian gitu. Jadi mungkin dalam perjalanan ke kampus ketemu mahasiswa, jadilah dia sampel 1. Oh dia mahasiswa Unira, oke jadi sampel. Kemudian turun dari angkutan ketemu mahasiswa lagi, oh dia adalah mahasiswa YN Madura, oh jadilah sampel. Kemudian misal ketemu lagi sama orang tukang jual bakso, oh dia bukan mahasiswa, ya berarti dia bukan sampel begitu. Jadi setiap ketemu seseorang, selama seseorang tersebut mempunyai kriteria yang sesuai dengan yang akan kita teliti, maka dia bisa menjadi sampel. Nah, teknik seperti ini disebut dengan accidental sampling begitu ya. Teknik sampling berikutnya adalah sampling purposive atau kalau bahasa Inggrisnya itu purposive sampling gitu ya. Yaitu teknik sampling berdasarkan suatu pertimbangan-pertimbangan atau syarat-syarat tertentu. Contohnya apa? Misal yang mau diteliti adalah musik pop Korea yang sekarang lagi tren di Indonesia. Jadi kan populasinya Indonesia tuh. Maka sampelnya harus
punya syarat atau ada pertimbangan-pertimbangan. Apa syaratnya? Yaitu harus penyuka musik pop Korea atau yang kita kenal dengan K-popers begitu ya. Jadi ya syaratnya harus sebagai K-popers. Nggak semua orang Indonesia sampai jadikan sampel untuk meneliti tentang musik pop Korea yang lagi tren di Indonesia. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah teknik sampling jenuh ya. Apa itu sampling jenuh? Sampling jenuh itu adalah ketika semua anggota populasi itu dijadikan sampel. Kapan ini dipakai? Ketika populasinya hanya sedikit. Nah, bisa populasinya hanya 30 orang atau di bawah 30 orang. Maka sampelnya itu adalah teknik yang kita gunakan adalah teknik sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi kita jadikan sampel. Misal yang mau diteliti satu kelas gitu ya, satu kelas akselerasi di sekolah mana gitu. Karena satu kelas akselerasi hanya ada 25 orang, maka ya jadikan populasi tersebut sebagai sampel. Jadi semua populasi dijadikan sampel, semua siswa kelas akselerasi dijadikan sampel penelitian. Bisa dipahami ya? Oke, jadi teknik sampling yang terakhir, yang non-probability sampling itu adalah snowball sampling. Snowball, tahu snowball ya? Bola salju gitu. Bola salju itu bagaimana? Bola salju itu menggelinding, semakin menggelinding itu bolanya akan semakin besar. Jadi di teknik sampling ini jadi peneliti awalnya sampelnya cuma 2 orang atau bisa saja hanya 1 orang gitu. Kemudian dari 1 orang itu bertambahlah jumlah sampelnya menjadi 4 orang, menjadi berapa orang dan seterusnya. Itu yang disebut dengan snowball sampling, atau dalam kalimatnya itu jadi snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel berjenjang atau dikenal juga sebagai sampling berantai. Contohnya begini teman-teman. Misal teman-teman mau meneliti tentang fanatisme pecinta bola misal. Nah, hanya bertemu 2 orang sampel dulu awalnya. Yang satu ini pecinta Real Madrid, kemudian sampel 2 pecinta Barcelona, misal gitu ya. Jadi fokusnya di Liga Italia, misal begitu. Nah, jadi di pecinta Real Madrid ini sudah melakukan sudah dapat sampel 1 dari yang Real Madrid. Nah, sampel 1 ini pastilah punya komunitas pecinta Real Madrid begitu. Nah, jadi dari sampel 1 ini muncullah sampel 3 dan sampel 4. Nah, ternyata sampel 3 selain ikut komunitas yang diikuti oleh sampel 1, dia punya komunitas lain, misal komunitas online yang juga pecinta Real Madrid begitu. Jadi muncullah akan semakin ke depannya itu jumlah sampelnya semakin banyak dan memenuhi kriteria sampel yang mau kita ambil begitu. Jadi semakin ke depan jumlah sampelnya semakin banyak. Jadi berlaku juga untuk yang Barcelona gitu. Jadi yang sampel 2 yang pecinta Barcelona ini punya komunitas pecinta Barcelona gitu. Ternyata setelah ketemu sama sampel 5 sama sampel 6, ternyata sampel 5 sama sampel 6 ini juga punya komunitas lagi. Jadi dia dikatakanlah bahwa oh saya punya komunitas ini, ketemu sama ini gini. Jadi kedepannya itu jumlah sampelnya semakin banyak begitu ya. Jadi itulah teknik-teknik sampling yang bisa kita gunakan dalam melakukan penelitian. Jadi ada 2, ada probability sampling dan non-probability sampling. Terserah teman-teman nanti mau pilih yang mana, suka-suka, dan yang pasti harus sesuai dengan apa yang mau diteliti. Begitu ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.